ini semua mengatakan sama bahwa Ahmad bin Isa itu tidak ada keterangan punya anak Ubaidillah, itu tidak ada sama sekali, tidak ada. Dan itu tidak ada pun yang mengatakan Ahmad bin Isa itu al-muhajir ilal Yaman pun tidak ada. Ada keterangan itu Ahmad bin Isa katanya al-muntakil, iya, al-muntakil Hadramaut, tapi Ahmad bin Isanya bukan Ahmad bin Isanya Ba'alawi, itu bukan. Maka Ubaidillah yang di Yaman itu sendiri itu juga sudah semakin gelap. Maka anak cucunya ini jadi bagaimana? Jadi tidak mudah memang untuk mengaku-ngaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di padang Karbala ribuan tahun silam. Dan tidak mudah memang untuk menjadi penerus dari Nabi Muhammad SAW, apalagi mengaku sebagai keturunannya. Polemik mengenai klan Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia sekarang dikuliti dan hingga ke akarnya sudah tidak bisa tertolong lagi. Public value dan momen-momen krusial yang ditampilkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang selalu membatalkan bahwa Ba'alwi bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan sorotan tajam. Polemik-polemik mengenai klan Habib Ba'alwi yang selalu mendeteksi dan selalu menginformasikan bahwa dirinya selalu bernasab dan selalu bernisbat kepada Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa dipisahkan dengan cerita-cerita lainnya. Kuburan-kuburan palsu dan makam-makam yang ada di Indonesia 80% sudah diklaim menjadi miliknya Habib Tarim Yaman, sahabat beriman semua. Nah, inilah bisnis kuburan yang ada di Indonesia. Kuburan-kuburan palsu yang di dalamnya diadopsi oleh salah satu habaib terkemuka dan yang namanya semakin populer. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia sudah tidak bisa ditipu lagi. Kuburan-kuburan palsu tersebut dinilainya sebagai sebuah tindakan yang sangat merusak terhadap lingkungan ya. Apalagi kuburan dan makam-makam karamat yang sudah terbengkalai, yang sudah tidak diurus oleh para leluhurnya, kemudian diurus dan didatangkan sebuah nisan kuno. Nisan kuno tersebut kemudian diukir menjadi sebuah relief yang seakan-akan menyerupai 100 tahun silam, bahkan ribuan tahun silam, sahabat beriman semua. Dan ada lagi Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang telah mendobrak dunia dan telah merungkatkan dan menjungkalkan nasab klan Habib Ba'alwi berkeping-keping. Kini nasab dari klan Habib Ba'alwi sudah tidak tertolong lagi. Maka jangan heran jika di Indonesia ada orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW yang selalu mempromosikan bahwa dirinya betul-betul tersambung sanadnya dan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut pembatal nasab, itu nonsen dan tergolong adalah sebuah aliran yang menyesatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu bahwa Ba'alwi semakin digandrungi. Digandrungi bagaimana? Digandrungi dengan cerita-cerita khurafatnya. Bahkan salah satu habaib mengklaim bahwa 80% negara Indonesia berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari Tarim Yaman atau negara Hadrami, sahabat. Polemik-polemik di sini akan terus memanas dan saya rasa Imam Besar Habib Rizik sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atau istilahnya dengan kata lain sebagai presidennya dari klan Habib Ba'alwi harus mengambil tindakan agar keabsahan nasabnya tidak diobok-obok oleh masyarakat dan para aulia yang ada di Nusantara. Khususnya para ulama pribumi yang semakin gencar dan semakin getol bahwa mereka sanadnya dan nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak videonya bersama-sama. itu Ahmad bin Isa katanya al-muntakil, iya, al-muntakil Hadramaut, tapi Ahmad bin Isanya bukan Ahmad bin Isanya Ba'alawi, itu bukan. Ahmad bin Isa itu Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi bukan Ahmad bin Isa yang diaku Ba'alawi di Yaman, bukan. Ini dari Bani Jadid, ini bukan dari Bani Alawi. Jadi sudah jelas sekali bahwa Ahmad bin Isa itu tidak punya putra yang namanya Ubaidillah di Yaman, itu sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak punya. Tidak punya sama sekali. Tidak. Berarti itu Ubaidillah di Yaman itu makam apa kira-kira itu? Hampir sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Iya. Makam apa itu?
kemungkinan sosok orang lain yang diberi nama dengan nama tertentu. Iya. Bahkan kalau Yai nanti saya kasih manuskrip Fathur Rahimir Rahman yang mengatakan dan mencatat catatan tentang makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya di Khusaisah itu justru malah sangat spektakuler ya, bombastis, fantastis. Walam yu'rafil ana maudi'u qabrihi sampai tahun 889 Hijriah alias antara 540 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir katanya 540 540 tahun itu belum ditemukan dan belum diketahui makamnya ada di mana. Walam yu'rafil ana maudi'u qabrihi, namun mbahnya ya Ali As-Sakron pengarang kitab Al-Burqah itu yakni Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf. Abdurrahman As-Sagaf sering menziarahi tempat itu, disusul oleh Abdullah Al-Aidrus. Itu juga menziarahi tempat itu di Khusaisah yang sekarang ini, Pak Yai. Monggo dilanjut. Jadi apabila ternyata sudah jelas Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, ya asya fil Basrah wa tufiya fil Basrah, dan anaknya tidak ada Ubaidillah, maka Ubaidillah yang di Yaman itu sendiri itu juga sudah semakin gelap, maka anak cucunya ini jadi bagaimana? Jadi gelap semua. Salah kawitannya. Salah kawitannya. Jadi kesana-sananya itu salah semua. Dan akibatnya ini menurut saya ya ada 3 hadis yang muttafaq. Rawahul Bukhari Muslim ittafaqo itu. Ya. Saya tulis di dalam satu kitab. Jadi Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi illa kafara. Fihi nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ittafaqo alaihi al-Bukhari wa Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan juga di dalam hadis lain Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman rahiba an abihi fa huwa kafara al muttafaq alaih wal lafdhu lil Bukhari. Kemudian hadis yang kita an Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Sa'ad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu fal jannatu wal haram. Ini juga ittafaq alaihi al Bukhari Muslim. Jadi orang idda'a li ghairi abihi itu adalah 3 hadis yang muttafaq, begitu wa'idun syadid, ancaman yang sangat besar. Jadi ancaman lah, ini ancaman ini akan apa-apa yang telah ditorehkan oleh para pembatal nasab dan semua kajian-kajian serta polemik-polemik di dalamnya memang tidak lepas dari klan Habib Ba'alwi yang senantiasa selalu menggulur waktu. Tes DNA misalnya dan kajian-kajian yang selalu menisbarkan nasabnya sebuah kerancuan muncul. Habib Ba'alwi yang dinilai sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW kini sudah tidak tertolong lagi. Banyak ulama pribumi dan masyarakat awam sudah tidak meyakini lagi bahwa mereka betul-betul tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya nonsen. Dan jangan heran jika puluhan tahun silam masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa Ba'alwi benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu memang sah-sah saja. Namun di tahun 2022 sampai 2026 sekarang sudah tidak lagi sahabat beriman semua. Seakan-akan mingkem dan posisinya dari Habib Ba'alwi sekarang sudah semakin kacau ya. Habib-habib muda sama Habib-habib senior sudah dilarang. Dilarang oleh Imam Besar Habib Rizik untuk selalu berkuar-kuar, untuk selalu menampilkan hal yang tidak perlu, hal-hal yang konyol. Tidak perlu lagi ditampilkan ke publik, karena publik sudah bisa menilai. Menilainya dengan adanya platform media sosial, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Semuanya bisa mengomentari bahwa Ba'alwi di sini mengada-ngada mengenai cerita khurafat dan lain-lainnya, sahabat. Menarik untuk disimak karena hakalan Habib Ba'alwi di sini tidak ada habisnya. Cerita-cerita khurafat yang selalu dilanggengkan dan tes DNA yang seakan-akan ditutupi, karena publik sudah menilai, publik sudah mengetahui bahwa mereka benar-benar tidak tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak. Nasabnya masih muttaham, masih mukhtalaf alaih, bahkan tidak. Bagaimana? Wa khairu ahlul bait Banu Alawi. Jadi ini pendapat ini adalah melintasi
menyalip daripada keturunan Muhammad Nafsus Zakiyah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan ini. Maksudnya itu punya Ahlul Bait, punya dia itu sangat jago sekali ini. Termasuk Syekh Ahmad Tijani, termasuk Abu Hasan Nadawi yang di India, Ahmad bin Syahid. Ini disalib oleh Ba'alawi begitu saja kan. Afdhalul Bait Banu Alawi nggak bisa, nggak cukup. Dan Ahlul Bait itu ada adarisa yang di Maghrib, Imam Syadzili, Abdul Tabbaq, itu Masya Allah. Terus di antara Musa Al-Duni di situ, Abdul Jilani, ya, dari Ibrahim Al-Khamar Toba di situ, di Zaid bin Hasan As-Sabti, ya, kemudian banyak situ Ahlul Bait yang begitu besar itu kemudian disalib oleh Ba'alawi itu Masya Allah, itu sangat tidak mungkin itu. Termasuk Syed Ahmad Al-Badawi Al-Husaini itu sangat besar sekali. Ya, semuanya tidak ada yang komentar wa khairu bani Ahlul Bait bani, nggak ada, nggak berani. Nah ini kok yang nasabnya mutaham, mukhtab, bahkan mungqati, berani-beraninya wa khairu Ahlul Bait Ba'alawi. Nggak cukup itu, nggak musallam, nggak ditaslimi itu, nggak Islam. Ada tambahan lagi itu ya, Amal Ba'alawi hujjah. Iya, di awalnya ya. Amaluh Ba'alawi itu hujjah. Apapun yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi itu bisa dijadikan pegangan, pedoman, panutan, tuntunan. Jadi kita pokok mengikuti Ba'alawi, pokoknya apapun lah kataan, perbuatan itu sudah ditanggung, itu hujjah, Pak. Bahkan mengamalkan Al-Quran tanpa melalui Ba'alawi itu sesat. Ada itu. Jadi dari sini juga akhirnya mengembang, harus ditabahus, harus diteliti tentang kata-katanya Faqih Muqaddam. Katanya, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Ini juga ini sangat mestinya yang ngomong begini nih Syed Ahmad Al-Badawi, Syed Ahmad At-Tijani, Syamsul Al-Jilani, Ustadz, mestinya ngomong gitu. Tapi mereka juga nggak ngomong begitu, nggak berani. Jadi karena ada di nasabnya yang mukhtalaf bahkan mungqati, jadi akhirnya mengembang semakin salah. Maka kita ada di orang Nusantara, orang Indonesia ini, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak paham bahwa jangan ke situ-situ. Jangan situ. Maka apa yang ditulis oleh Ki Imad itu adalah benar, yang dibicarakan Ki Nur Yahya juga itu benar itu. Maka harus didukung agar kita itu menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Penjelasan yang luar biasa. Saya tidak pernah meminta, karena saya tadi sudah mengatakan di muka bahwa beliau ini seorang mujtahid. Kelasnya itu kelas bukan muqallid, tapi mujtahid, itu sudah berhasil merangkum antara data ini, data itu, dari sana, dari sini, semuanya yang qadim, yang akhir, semua dikumpulkan dan menyimpulkan akhirnya. Sebenarnya kalau kita ya mau menurunkan tensi lah, ya, jangan melawan yang benar itu, karena hak itu kalau sudah datang ya wakul ja'al haq wa zahaqal batil, batilan akan musnah. Jadi semakin dilawan akan semakin tenggelam batil itu. Jadi batil itu akan tenggelam, haknya semakin naik tingkatan. Nah, kita berbicara by data, kebenaran bukan kebencian, keiri dengkian atau permusuhan, ya, tidak. Menyampaikan walaupun pahit, ya, rasa didengar atau dirasakan. Ini hal-hal yang sangat penting. Bahkan apa yang disampaikan oleh Umar Sunaji ini, seandainya saya analogikan, ya, saya tarik ke dalam kasus yang ada di Surabaya, bahwa Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih itu adalah seorang wali kutub, wali abdal. Padahal kalau kita belajar sejarah, ya, beliau itu seorang penipu. Tapi kenapa Mbah Soleh Darat itu berguru? Lah, ini nanti akan kami bahas secara khusus, ya, dalam edisi khusus. Saya sudah memiliki datanya, kitab Tajul Aros juz 2 dan buku karya dari Vandenberg Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara. Memang Romo Kiai Haji Soleh Darat itu pernah berguru ilmu akidah atau tauhid kepada beliau Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Boto Putih itu. Dan katanya banyak kiai-kiai, diantaranya Mbah Yai dari Selang Jawa itu juga berguru kepada Syekh atau Habib Syekh ini. Nah, ini harus ada bukti primer. Dan Vandenberg sendiri ini pernah
berjumpa langsung dengan Habib Syekh bin Ahmad Bafakih ini. Di penjara di Sumeneb juga pernah, di penjara di Batavia juga pernah, di penjara di Semarang juga pernah. Gara-gara apa? Menipu, utang nggak nyaur. Lah, seorang penipu itu riwayahnya sudah gagal. Oh iya. Semoga dengan adanya video ini klan Habib Ba'alwi bisa bertaubat dan para pembatal nasab khususnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk bisa segera melakukan evaluasi langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depannya agar Ba'alwi di sini bisa pulang. Pulangnya kemana? Ya tentunya pulang ke Hadromi Yaman. Namun tidak mungkin karena otoritas dari kebangsaan Republik Indonesia harus mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan keberadaan klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Tidak segampang itu melakukan deportasi besar-besaran. Karena kita tahu bahwa Ba'alwi yang ada di Indonesia, Habib-habib yang sekarang dan selalu eksis berada di tengah-tengah umat yang ada di Indonesia masih diyakini. Dan orang-orang awam masih senantiasa menggandrungi bahwa Habib adalah salah satu cucu terbaik yang pernah ditorehkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di padang Karbala ribuan tahun silam, sahabat beriman semua. Patut kita tunggu bagaimana klan Habib Ba'alwi di sini masih mempromosikan dan selalu mendekte bahwa dirinya betul-betul tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jika orang-orang berpikir bahwa Ba'alwi sudah habis, maka sepenuhnya tidak. Karena Habib Ba'alwi katanya benar-benar tersambung sanadnya kepada seorang nabi. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, termasuk dari mantan PBNU yaitu Kiai Said Ajgil Siroj yang mengomentari bahwa tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani keabsahannya dan kebenarannya mendekati 95%. Dan jika memang tidak ada bantahan dari klan Habib Ba'alwi, maka di situ tesis dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah benar dan nasabnya dari klan Habib Ba'alwi sudah tidak tertolong lagi atau tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah sahabat, jika Anda baru menemukan kanal Muslim Orientalis, silakan like dan berikan subscribe dan komentar terbaik Anda pada kolom komentar mengenai klan Habib Ba'alwi yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.